Kembali lagi bersama saya dengan Bu Rizky yang akan menemani kalian di pembelajaran bahasa Indonesia. Yes, kali ini kita telah memasuki bab yang kedua, yaitu mengenali unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya nih, kalian sudah membaca 15 menit sebelum pembelajaran belum? Sudah? Ya, baik kalau begitu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ialah siswa dapat mengenali unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Harapan setelah pembelajaran kali ini, siswa dapat menentukan dan memberi perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Ya, kali ini Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu buku fiksi? Ya, buku yang dari khayalan atau imajinasi penulis. Kalau buku non-fiksi? Ya, buku yang disajikan dari sumber riset penulis. Ya, sebagai contohnya Ibu kasih gambar ya di sini. Ya, ini adalah contoh dari buku fiksi. Pengertian buku fiksi ialah jenis buku yang berisikan cerita atau imajinasi yang tidak sebenarnya terjadi. Jadi, buku fiksi itu dikarang sendiri atau dari khayalan sang penulis. Ide ceritanya itu berasal dari khayalan si penulis. Ciri-ciri dari buku fiksi ialah yang pertama, menggunakan gaya bahasa atau majas, menggunakan kata konotatif. Apa sih kata konotatif itu? Ya, kata konotatif ialah kata yang tidak sebenarnya. Contohnya, meja hijau. Bukan berarti meja hijau itu meja yang berwarna hijau, tetapi meja hijau biasanya diartikan sebagai pengadilan. Ciri buku fiksi yang kedua ialah berisi untuk menghibur pembaca. Ya, seperti yang tadi saya telah jelaskan, buku fiksi itu ide dari ceritanya berasal dari si pengarang, jadi kayak khayalan, dan itu berfungsi untuk menghibur pembaca. Dan yang ketiga ialah bersifat khayalan atau tidak nyata. Jadi buku fiksi yang telah ditulis oleh penulis itu sifatnya khayalan atau tidak benar terjadi. Ya, contohnya seperti ini. Ini yaitu salah satu buku fiksi, menceritakan gadis dongeng. Dari covernya sudah bisa dipahami ya, kalau ada burung yang sangat besar dan ada gambarnya gadis. Ini burungnya. Seperti itu. Lalu kita beranjak ke buku non-fiksi. Buku non-fiksi ialah buku yang menyajikan tentang kejadian nyata atau sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, atau kejadian penulis. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisikan tentang fakta dan kenyataan. Kalau buku fiksi tadi tidak nyata ya. Kalau buku non-fiksi ini berdasarkan kenyataan dan fakta. Ciri-ciri dari buku non-fiksi yang pertama, menggunakan kata denotatif. Apa sih kata denotatif itu? Kalau buku fiksi tadi konotatif. Kalau buku non-fiksi denotatif. Denotatif berarti menggunakan kata yang sebenarnya. Lalu ya, ciri buku non-fiksi yang kedua ialah
berisi informasi atau penyempurnaan riset. Biasanya diperoleh dari analisis dan uji coba atau percobaan. Dan yang ketiga, gaya bahasanya biasanya baku dan formal. Lalu, sifat dari buku non-fiksi ialah kenyataan. Jadi, buku fiksi ini sifatnya nyata, tidak dari imajinasi penulis, tetapi berupa fakta dan kenyataan. Lalu, apa sih perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi itu? Yang pertama, dari segi bahasanya. Buku non-fiksi memiliki bahasa yang denotatif atau kata yang sebenarnya. Buku fiksi menggunakan bahasa yang konotatif atau tidak sebenarnya. Dari yang kedua, dari isi. Isi bacaan dari buku fiksi itu tidak nyata atau khayalan dari imajinasi penulis. Yang kedua, isi dari buku non-fiksi ialah nyata atau berdasarkan informasi yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ialah sifat. Sifat dari buku fiksi sendiri ialah khayalan, sedangkan dari buku non-fiksi ialah kenyataan atau fakta. Ya, buku pelajaran itu termasuk ke dalam buku non-fiksi. Jadi isinya itu berdasarkan kenyataan, berdasarkan materi-materi yang sesuai dengan judul buku ini, fisika contohnya. Bagian-bagian dari buku non-fiksi yang pertama ada sampul buku. Yang di sini ada ISBN dan penerbit buku. Lalu di halaman kedua ini masih ada sampul buku lagi. Dan di sini ada hak cipta. Ada kata pengantar, daftar isi, bab dan subbab. Kalau buku fiksi ada sampul buku, ada ISBN-nya juga, ada undang-undang hak cipta juga, kata pengantar, daftar isi, dan bab. Dan ini adalah sebuah cerita, tidak ada subbabnya, langsung bab. Dan di dalam cerita itu terdapat tema, alur, tokoh, penokohan, watak, gitu. Kalau di buku non-fiksi tadi tidak ada, adanya bab dan subbab materi. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu Rizky. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.